Bagian 3, bingung. Seusai sholat Isya, aku mendekati ibu yang sedang membuat adonan donat. Ia menghempas adonan seolah ada dendam dengannya. Rasanya seperti tubuh saya yang dihempas-hempas di atas baskom warna peach itu. Wanita parubaya tampaknya memendam amarah. Jujur sama ibu, siapa pria yang mengantar kamu tadi? Ibu menginterogasiku seperti penjahat. Matanya melotot seolah hendak melompat keluar dari kelopaknya. Bu, orang itu yang nolongin aku dari gangguan para pemuda iseng waktu pulang les. Kalau ibu tidak percaya, coba cek tas sekolah dan buku-bukuku. Semua basah dan kotor. Mataku berembun mengingat kejadian yang menimpaku sore tadi. Peralatan yang kubeli dengan susah payah, basah dan rusak. Aku mulai berpikir bagaimana bisa mengganti semuanya. Aku tidak punya cukup uang untuk membeli peralatan itu sekaligus. Ditambah lagi, besok aku harus mengumpulkan tugas biologiku. Jadi, bukumu rusak? Tanya wanita berwajah tirus itu dengan nada tinggi. Iya, Bu. Jawabku lirih lalu menunduk menyembunyikan kristal bening yang telah jatuh dari sudut mataku. Namun drama itu tak berlangsung lama. Bunyi perutku terdengar nyaring mengusik pikiran yang terhanyut melanglang mencari cara mengganti kebutuhan sekolahku. Makanlah dulu, ada kuah bakso di atas meja makan. Mendengar itu perutku semakin merontah. Tanpa berucap apa-apa, aku melangkah menuju meja makan. Sebuah meja ukuran 1 meter persegi itu tampak sepi. Hanya ada semangkok kuah bakso serta beberapa lembar mie di dalamnya. Ditambah sepotong bakso menyembul di baliknya. Menu termasuk makanan mewah bagiku dibanding hari biasanya. Kadang kami cukup menyantap nasi dan garam. Paling istimewa sebutir telur rebus dibagi 4. Kuah bakso yang ditambahkan dengan air termos serta sedikit micin terasa nikmat mengisi perut laparku. Kuadarkan pandanganku ke seluruh ruangan berdinding seng yang sudah berkarat. Balok yang mengikatnya pun sudah lapuk dimakan usia. Cahaya lampu bohlam 5 watt yang tergantung di tengah ruangan terlihat redup, menambah kesan kumuh bangunan reot ini. Asmi, sudah selesai belum? Cepat bantu ibu buat donatnya. Teriakan ibu memanggil. Iya bu, bentar. Jawabku segera membereskan bekas makananku. Aku berlalu dari meja makan menuju tempat ibu membulatkan adonan donat yang tak jauh dari meja makan. Tak ada percakapan antara kami. Mungkin pikiran ibu juga sibuk sama sepertiku. Besok tak usah ke sekolah dulu, ucap ibu tiba-tiba melihatku beranjak usai membantunya. Tapi bu, tak ada tapi-tapian. Dari mana kita ambil uang untuk membeli buku baru? Katanya semua buku kamu basah. Bagaimana caranya mau belajar? Bentakan darinya terasa meremas dadaku. Ada sesak yang membuncah namun tak mampu kukeluarkan. Aku tak jadi membantahnya. Saat frustasi seperti itu, ia akan berubah jadi sosok yang menyeramkan. Biasanya gagang sapu melayang ke kaki atau pahaku bila berani membantah ucapannya. Aku berlalu dari sana, masuk kamar dan meratap sambil memandangi langit-langit kamar yang di sana tertulis merek salah satu merek terigu terkenal. Ibu menjahit beberapa karung bekas terigu untuk dijadikan penghalang, agar noda karat seng dari atap tidak menetes saat udara lembab. Aku menarik nafas berat. Mataku beralih pada seragam basahku yang tergantung di dinding kamar. Tetesan-tetesan air yang jatuh dari seragam itu seolah menjadi irama sedih dalam kamar pengap ini. Aku khawatir besok seragam SMA satu-satunya itu masih basah. Bila besok belum kering, maka aku benar-benar tidak akan bisa ke sekolah. Apalagi yang bisa aku lakukan saat ini? Berjualan donat dan kue-kue lainnya rasanya tak bisa untuk menutupi kebutuhan kami. Aku masih punya 3 adik yang butuh biaya sekolah juga.
Seandainya ayah masih hidup, pasti kami tak sesulit ini. Kepalaku terasa berat. Hujan tadi sore tampaknya membuatku masuk angin. Agung, bayangan dengan senyum indahnya tiba-tiba melintas di kepalaku. Pria hitam manis dengan postur tubuh tegap dan gagah itu sangat cocok dengan seragam yang dikenakannya. Aku membayangkan ia tersenyum manis ke arahku dengan seragam lorengnya. Astagfirullah, ada apa denganku? Rasanya bagai pungguk merindukan bulan, jauh panggang dari api. Kehidupan yang serba berkecukupan sangat kontras dengan hidupku yang penuh kekurangan. Tidak, aku tidak boleh berharap lebih dari pria itu. Aku tak mau sakit hati lalu kemudian menambahkan bebanku. Cukup beban ekonomi yang aku pikirkan. Aku tak mau menambahnya lagi. Akhirnya aku terlelap dalam harapan dan impian yang entah akan kubawa kemana akhirnya. Akankah harapan dan impian itu bisa tetap kuperjuangkan atau tidak? Satu keyakinan yang terus terpupuk dalam hati, bahwa Allah akan selalu menunjukkan jalan bagi hamba yang mau berusaha. Aku terjaga saat terdengar suara minyak panas dari wajan ibu. Ia pasti sedang menggoreng adonan donat buatan kami semalam, rutinitas yang ibu lakukan semenjak ayah tiada. Aku segera bangkit dari pembaringan. Biasanya kalau terlambat bangun, pasti cubitan ibu sudah mendarat di pahaku. Ibuku sangat galak, tapi hatinya gampang tersentuh saat anaknya dalam kesedihan. Buktinya hari ini ia tak membangunkanku. Biasanya sebelum subuh ia sudah berteriak sambil menggedor pintu kamarku. Usai sholat subuh, aku membantu ibu menabur coklat di atas donat yang telah digoreng dan diolesi mentega. Aku merasa ibu sedikit berbeda. Ia lebih banyak diam. Biasanya ia akan banyak protes saat aku bekerja. Ada-ada saja yang tak luput dari perhatiannya. Kebanyakan mentega lah, atau coklatnya tidak rata. Hidupku kok serasa sepi tanpa omelan dari wanita berparas koyu itu. Perhatikan tubuhnya semakin hari semakin kurus. Sesekali ia menyeka keringat, karena kepanasan berada dekat wajan penggorengan. Dia wanita perkasa yang terus berjuang untuk kehidupan dan masa depan kami. Asmi, coklatnya berserakan tuh. Mata kamu disimpan di mana? Suara khas ibu membuyarkan lamunanku. Astagfirullah. Maaf bu, aku tak sengaja. Jawabku tergagap. Sudah, mandi sana. Ibu ada sedikit simpanan. Kamu beli buku lalu berangkat ke sekolah. Mataku berkaca, menatap wanita parubaya dengan daster lusuh yang bolong sana sini itu. Hatiku seperti menemukan oase di tengah padang gersang mendengar ucapannya. Ibu, aku mendekapnya dari belakang. Ia menyapu sekilas wajahnya. Ada air bening yang menetes di wajah yang mulia menua miliknya. Apaan sih, sudah sana, jangan akting. Tukasnya mendorongku dengan bokongnya. Aku hampir terpental ke belakang. Meski tubuhnya kurus, tapi kekuatannya masih saja bak Wonder Woman. Dia memang pahlawan keluarga kami. Aku segera meninggalkannya. Ada rasa haru yang tak bisa aku ungkapkan. Tapi malu kalau harus menangis di depan wanita tegar itu. Seragamku sedikit basah. Aku inisiatif meminjam setrikaan di rumah nenekku yang hanya berjarak satu rumah dari rumah ibu. Aku mulai melangkah menyusuri jalan berbatu desa. Aku harus berjalan sekitar setengah kilo sebelum sampai ke tempat angkot yang akan membawaku ke pasar. Kemudian dari pasar, aku kembali berjalan kaki sekitar setengah kilo menuju sekolahku. Bunyi klakson motor tepat di belakangku membuat jantungku hampir jatuh di dasar perutku. Aku benar-benar terkejut. Astagfirullah, siapa sih? Sayang banget. Teriakku spontan pada pengendara motor yang berhenti tepat di sampingku. Ia membuka helmnya kemudian tersenyum manis ke arahku. Agung? Pria itu lagi. Ya Allah, tolong aku. Kakiku melemas. Aku salah tingkah. Kenapa ia tiba-tiba muncul begitu saja di hadapanku? Barengan yuk, ucapnya sambil mengenakan helm di kepalaku, persis seperti yang ia lakukan kemarin. Bersambung.